kan ada 3 unsur budaya, yaitu unsur dari kepolisian, ini lantas, kemudian dari unsur pemerintah daerah, yaitu dari aset daerah, kemudian dari unsur jasa harga. Nah, ini yang disebut tim Samsat, dan dalam pelaksanaannya itu kita setiap tahun itu melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu yang pertama adalah mengevaluasi kembali hal-hal yang kita sudah sepakati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing di dalam kerja-kerja kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengetahui mungkin ada hal-hal yang masih kurang dalam pelaksanaan tugas pokok. Kita diskusi bersama untuk bagaimana caranya mendapatkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua juga, kita akan merumuskan langkah-langkah apa yang akan kita ambil ke depan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas kita ya. Jadi untuk tahun ini sesuai dengan tema daripada Rapor Samsat itu sendiri, yang teman-teman juga sudah ikuti. Yang pertama itu adalah transformasi digital, di mana kita harapkan semua transaksi yang terjadi itu bisa digitalisasi. Tujuannya untuk apa? Untuk kita meminimalisir hal-hal yang negatif ya, yang terjadi ya, di dalam kerja. Dan kita tahu bahwa selama ini digitalisasi itu sudah kami lakukan, tetapi mungkin masih perlu dibenahi lagi untuk ke depan. Yang kedua juga dalam rangka untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, yang mana kita tahu bahwa pendapatan asli daerah itu digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat. Tapi sejauh ini kan polisi, jasa harga kerjasama dengan Samsat, tapi banyak masyarakat yang masih melihat ini pembayaran pajak. Dalam arti kan biasanya pengumuman, oh ini pajak gratis begini-begini, tapi ternyata mereka datang bukan gratis, bayar tetap bayar. Memang denda tidak ada denda. Nah, itu yang banyak masyarakat yang masih keliru, seperti di pedesaan-pedesaan. Kita sampai di lapangan kok. Coba Pak kasih penjelasan. Pak, di desa mana dan di lapangan mana supaya saya bisa cek teman-teman saya. Ya. Jadi begini, yang pertama adalah kita bersepakat di internal Samsat. Setelah kita bersepakat, kira-kira untuk tahun ini dalam kaitan dengan pemberian keringanan atau yang biasa kita kenal dengan tax amnesty, ya, itu item-item apa saja yang akan kita berikan kepada masyarakat. Nah, untuk tahun ini kan sudah ada yang namanya pembebasan denda. Jadi yang tunggakan itu dendanya kita bebaskan 100%. Oh ya. Jadi tidak ada denda. Yang kedua, untuk pokok pajak itu kita berikan pemotongan 50%. Ya. Kemudian yang ketiga itu untuk mutasi masuk itu juga kita gratiskan. Nah, hal-hal ini yang kita harapkan masyarakat bisa memakai momen ini ya untuk datang ke kantor Samsat untuk bisa membayar pajak. Nah, tujuan dari pembayaran pajak itu kan sudah saya sampaikan tadi. Seperti itu. Ya. Tetapi sebelum itu kita sudah melakukan sosialisasi karena kita melaksanakan tax amnesty ini berdasarkan peraturan gubernur yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Jadi proses ini sudah memakan waktu, kita sudah berdiskusi, baru Bapak Gubernur mengeluarkan keputusan itu. Ya, dari Pak Kepolisian, mungkin dari Pak Jainuddin mau menyampaikan untuk masyarakat kira-kira mungkin.
Kalau kami dari kepolisian pada prinsipnya memang di kesamsatan itu ada 3 unsur dari kepolisian, dari BPAD, PT, dan jasa marga. Kalau kami dari kepolisian, apapun yang menjadi kebijakan dan keputusan bersama, kami di kepolisian turut serta mendukung. Kaitan dengan tupoksi kami di Samsat itu, yaitu masalah pendataan kendaraan, entry untuk bagaimana data-data kendaraan yang melakukan pendaftaran itu memang betul-betul kendaraan yang memiliki legalitas itu. Terus kaitan dengan syarat-syarat ketentuan yang lain juga pun kami juga tidak bisa mengabaikan itu. Pada prinsipnya syarat dan ketentuan juga tidak bisa terlewatkan. Terus hal-hal yang menyangkut untuk peningkatan PAD itu kami pun turut serta di dalamnya dengan langkah kami melaksanakan operasi gabungan bersama. Nah, operasi gabungan ini bukan berarti kita menjustis pelanggar ataupun wajib pajak, akan tapi kami mengedukasi bagaimana wajib pajak ini ataupun pengendara ini bisa menaati bisa taat pajak, karena sesungguhnya orang yang cerdas itu taat pada aturan dan orang bijak taat terhadap pajak. Terima kasih. Ya, Pak Jasara Harja, Pak Basman, kira-kira terakhir. Prinsipnya Jasara Harja itu turut mendukung dan bersinergi bersama dengan lingkungan Samsat provinsi dalam arti dengan pendapatan pusat daerah provinsi NTT beserta Dirlantas Polda NTT dalam melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Pada kesempatan kali ini pun juga dibahas mengenai program-program kerja bersama yang akan dilakukan, yang tadi sudah disepakati, beberapa tadi sudah disampaikan bahwa kita akan memberikan program-program kerja yang meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada kesempatan ini juga kita mengumumkan bahwa Jasara Harja turut serta juga mendukung program relaksasi pajak yang dicanangkan oleh Pak Gubernur dengan membebaskan denda pembayaran SWD KLLJ untuk tahun-tahun lalu, tahun sebelumnya. Sehingga untuk momen ini saya menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas atau program yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Provinsi NTT untuk melakukan pembayaran pajak untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Ya.